Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kampus semuanya, kita sudah berada di pertengahan dari rangkaian video pembelajaran advokasi ekonomi syariah. Dan kali ini, di pertemuan yang ke-9, kita akan mengkaji tentang kedudukan dan kewenangan pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah. Perlu sahabat kampus ketahui bahwa pengadilan agama merupakan institusi yang sangat berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Keberadaannya atau eksistensinya saat ini tidak lagi sama dengan saat kelahirannya pertama kali, di mana pengadilan agama saat ini telah mengalami perluasan kewenangan dan cakupan dalam dunia peradilan di Indonesia. Sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu cakupan yang menjadi bagian perluasan dari kewenangan pengadilan agama. Nah, video singkat kali ini akan membahas tentang kedudukan dan kewenangan pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah. Kita masuk ke poin B, kedudukan dan landasan pengadilan agama dan mahkamah syariah. Kedudukannya ada 3 aspek yang ingin disampaikan untuk subbahasan ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dalam amandemen ketiganya menegaskan bahwa susunan kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Ini ada dalam pasal 24A ayat 5 konstitusi kita. Selanjutnya ada peradilan agama, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dan Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di dalam yurisdiksi Aceh atau Nangro Aceh Darussalam yang berlaku syariat Islam. Landasannya ada beberapa landasan yang menjadi dasar keberlakuan pelaksanaan dari pengadilan agama dan mahkamah syariah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dan 3. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat 2 junto pasal 15 ayat 2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang perubahan pertamanya menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dan yang terakhir ini merupakan spesifik untuk keberlakuan, landasan keberlakuan dari Mahkamah Syariah, yaitu pemerintahan Aceh, daerah istimewa. Ini merupakan landasan penerapannya. Selanjutnya, poin C, kewenangan pengadilan agama dan mahkamah syariah. Berbicara mengenai kewenangan pengadilan agama dan mahkamah syariah, maka kita akan melihat 2 aspek atau 2 pembagian, yakni kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum yang pertama, secara umum, pengadilan agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah serta ekonomi syariah. Ini tertuang di dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Khusus untuk mahkamah syariah, secara umum kewenangannya sama dengan kewenangan pengadilan agama. Dan ada penambahan di sini. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang atau mengkaji tentang perkara al-ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga. Juga dalam bidang muamalah sama. Pengadilan agama membahas hukum keluarga dan muamalah, mahkamah syariah juga demikian. Perbedaannya ada pada poin yang ketiga. Kewenangan mahkamah syariah yang tidak dimiliki oleh pengadilan agama secara umum adalah perkara jinayah. Jadi menerima, memeriksa, memutus perkara jinayah. Hukum pidana Islam ini didasari dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
daerah istimewa ya. Kemudian Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam, Junto Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelanggaran terhadap akidah, ibadah, dan syiar Islam. Ini merupakan landasan keberlakuan atau penerapan dari, operasional dari Mahkamah Syariah di Nangro, Aceh Darussalam. Kemudian kewenangan khusus. Secara khusus, yang pertama, kewenangan mutlak atau kompetensi absolut kepada lembaga peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa bank syariah. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, menjadi alasan kuat untuk mengubah transaksi dengan menghilangkan unsur-unsur ribawi yang ada pada bank. Regulasi di atas menjadi jawaban atas desakan masyarakat untuk menemukan payung hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, spesifik dalam bidang perbankan. Yang ketiga, lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang peradilan agama juga membawa perubahan penting di lingkungan peradilan agama. Apabila selama ini ia diidentikan dengan peradilan hukum keluarga Islam saja, saat ini pengadilan agama sudah memiliki kewenangan baru, yakni di bidang ekonomi syariah. Yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka terjadi perluasan ruang lingkup tugas dan kewenangan peradilan agama. Yang kelima, berdasarkan pasal 49 huruf I Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang bank syariah, LKMS, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga syariah, dan bisnis syariah. Yang keenam, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan atau bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihan yang timbul dari akad tersebut. Yang ketujuh, khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, ada beberapa hal, yakni sengketa di bidang ekonomi syariah antara LKS dan LPS dengan nasabahnya, sengketa di bidang ekonomi syariah antara LKS dan LPS, serta sengketa perjanjian di bidang ekonomi syariah yang akadnya dibuat secara syariah. Yang kedelapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka telah tertutup pilihan hukum untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan agama. Jadi setiap perselisihan, persengketaan yang dibuat dengan akad syariah harus diselesaikan melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah kalau di Aceh ya. Untuk bidang litigasi ya, litigasi. Kalau di luar pengadilan masih bisa ya dengan APS syariah seperti itu. Tapi untuk litigasi satu-satunya jalan yang ditempuh adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk yang berdomisili di Nangro, Aceh Darussalam. Baik, kita lanjut ke poin E, landasan filosofis kewenangan pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah. Kewenangan absolut perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama dilihat dari aspek syarat adalah jelas menjadi kewenangan pengadilan agama. Dengan alasan yang pertama, pengadilan agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariat Islam, termasuk bisnis Islam. Yang kedua, pengadilan agama mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Dan yang ketiga, sejarah pasang surut lembaga peradilan agama di Indonesia tidak hanya terbatas pada menangani perkara hukum keluarga saja. Dengan adanya sistem ekonomi syariah di Indonesia, maka menjadi momentum yang tepat untuk mengembangkan eksistensinya di dalam masyarakat. Ini merupakan landasan filosofis ya, kewenangan pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah.
Nah, mempedomani pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka terbuka peluang yang sangat besar diberikan kepada peradilan agama, selain adanya APS, sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Singkatnya, seluruh perkara ekonomi syariah saat ini harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan tidak lagi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya, poin F, hukum material pengadilan agama dan mahkamah syariah dalam perkara ekonomi syariah. Hukum material yang digunakan oleh pengadilan agama dan mahkamah syariah dalam perkara ekonomi syariah meliputi beberapa hal. Ada nas Al-Quran, nas As-Sunnah, peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN, Majelis Ulama Indonesia, MUI, kutubul fikih, kitab-kitab fikih, kearifan lokal, kebiasaan atau uruf, dan jurisprudensi. Ini merupakan sumber hukumnya, ya, hukum material pengadilan agama dan mahkamah syariah dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang muncul. Kemudian, poin G, asas-asas hukum acara peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Asas-asas hukum formal peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah meliputi beberapa hal. Ada asas ketuhanan, asas personalitas Islam dan penundukan diri, asas kebebasan, asas bersifat menunggu, asas hakim bersifat pasif, asas sidang terbuka untuk umum, asas equality, mendengar kedua belah pihak, asas ratio decidendi, vonis harus disertai alasan, asas pengenaan biaya perkara, asas fleksibilitas, sederhana cepat biaya ringan, dan asas legalitas. Asas perdamaian, asas aktif memberikan bantuan, serta asas inter partes dan atau erga omnes, yakni akibat hukum putusan hanya berlaku pada perkara yang diputuskan saja. Nah, untuk lebih jauh, sahabat kampus bisa mengkaji masing-masing asas ini, definisinya apa dan contohnya apa. Nanti bisa dibuatkan resume tentang ini untuk memahami lebih jauh tentang asas-asas hukum acara peradilan agama. Kita masuk ke poin H, hukum formal pengadilan agama dan mahkamah syariah dalam perkara ekonomi syariah. Berkenaan dengan hukum acara peradilan agama, maka undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dapat digunakan. Ada HIR, ya, Herziens-Inlandse Reglement atau Reglement Indonesia yang diperbaharui. Ya, ini berlaku. Kemudian ada BRV, Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering. Ya. Kemudian selanjutnya ada BW, Burgerlijk Wetboek for Indonesia atau KUH Perdata. Ini bisa diberlakukan. Ada WVK, Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini juga bisa digunakan. Ya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata. Ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Ini merupakan petunjuk untuk penegakan hukum formalnya. Baik, sahabat kampus semuanya, kita sudah ada di kesimpulan sekarang. Kita simpulkan aspek-aspek yang penting untuk kita dalami. Ya, ada beberapa kesimpulan yang bisa dipetik. Yang pertama, pengadilan agama merupakan satu-satunya institusi yang sangat berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi atau judikasi. Yang kedua, peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Adapun mahkamah syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Aceh atau Nangro Aceh, Darussalam. Yang ketiga, pengadilan agama dan mahkamah syariah juga memiliki kewenangan secara umum dan secara khusus. Terdapat beberapa asas dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah seperti yang kita singgung tadi. Ini merupakan kesimpulan yang keempat. Dan yang terakhir, undang-undang dan peraturan lainnya yang masih berlaku dalam lapangan hukum perdata dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam sektor penegakan hukum formalnya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Atas keterbatasannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.